Seringkali musik menjadi alasan kita untuk bertahan hidup. Menjadi alasan terpenting kita untuk membungkam narasi-narasi gelap yang bilang bahwasannya kerja itu harus di kantor. Sering juga musik jadi alasan kita untuk tidak melanjutkan sekolah atau tidak fokus sekolah. Banyak contoh nyata yang pendidikannya rusak karena musik. Mereka lupa kalau proses bermusik itu seharusnya dijalankan sama sakralnya dengan cara berdoa. Kenapa aku bilang harus sama seperti berdoa? Menjalankan proses bermusik itu harus tekun, harus giat, harus percaya, harus yakin. Orang-orang malas, meskipun mereka pintar bermusik, selama mereka nggak tekun, mereka nggak giat, hanya modal percaya doang bahwa suatu hari musik akan menyelamatkan hidupnya, tapi tidak tekun, tidak giat, tidak sama dengan seperti berdoa. Itu sama dengan nol. Banyak orang tergiur dengan kehidupan para musisi, kehidupan mewah, yang mereka nggak paham kalau di balik itu semua ada kerja keras, ada mata yang dulunya hampir nggak pernah tidur, ada nafas yang udah sesak-sesak, kebanyakan merokok di studio, untuk kepalanya mikirin lirik, mikirin instrumen. Di ruangan ber-AC kadang kita berkeringat karena harus nyelesain satu karya gitu. Mereka lupa proses-proses itu. Mereka cuman pengen hasilnya doang, tanpa mau ikut berproses dalam musik. Yang ngerinya adalah ketika musik itu sekarang ini banyak menjadi mimpi hampir semua orang. Hidup dari musik adalah mungkin mimpi bagi semua orang yang bermusik ya. Tapi karena orang-orang yang masyarakat lihat adalah kegagalan, musisi-musisi gagal, takutnya konteks punya mimpi menjadi musisi adalah hal yang buruk di mata orang tua. Hanya karena kebanyakan orang melihat musisi-musisi gagal. Sebenarnya apapun pekerjaan kita, selama tidak tekun, selama tidak giat, dan selama tidak percaya, itu akan gagal ya. Tapi mungkin karena musik, karena sesuatu yang tidak ada kantornya, karena sesuatu yang tidak punya penghasilan tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan, artinya kan resikonya agak lebih tinggi. Nah, kenapa? Ini yang jadi pertanyaannya nih. Kenapa orang-orang yang berkecimpung di dunia yang resikonya lebih tinggi, kerja kerasnya, cara-cara kerjanya, cara-cara berprosesnya malah lebih lemah daripada orang-orang yang bekerja di kantor? Seharusnya kan kalau kita sadar menjadi musisi atau menjadi apapun yang resikonya lebih tinggi, yang tidak berpenghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan, seharusnya cara-caranya, kegiatannya itu harus lebih keras daripada orang-orang yang kerja kantoran. Jadi musisi-musisi ini meskipun dia baru berkecimpung, tidak berpenghasilan, dan duitnya kosong, seringkali menghina orang-orang yang kerja kantoran, padahal dia pun tidak bertanggung jawab atas mimpi-mimpinya gitu. Jadi jangan sampai gara-gara musisi-musisi bobrok ini ya, yang niatnya ataupun usahanya setengah-setengah, jangan sampai konteks punya mimpi menjadi musisi menjadi buruk. Dan untuk semua musisi-musisi yang lagi berjuang, yang memang niat kalian 100%, yang memang mimpi kalian seimbang dengan apa yang kalian kerjakan,
Tolonglah, tolong. Kita semua senang bisa makan dari musik, kita semua senang bisa menjalani hidup dari musik. Jadi tolong, ya. Pekerjaan kita ini resikonya tinggi. Jadi, berbanyak begadang, kerja keras kalian harus lebih keras daripada orang-orang yang di kantoran. Doa-doa kalian harus lebih kencang lagi. Niat kalian harus lebih dipertajam lagi. Pikiran kalian harus lebih diperkuat lagi. Dan buang semua kegiatan-kegiatan sampah yang bikin kalian jarang menciptakan karya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.